Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wasuma ila arwahina syekhina wa muallimina wa ulamaina wa khususan ila ruhi syaihi musannifi hadal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa may yantasifu ilahi ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah wa aftah 'alaina min ladunka ilman kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi Taha Syahidil Kaunaini wa Jadil Hasaini Abil Babuli wal Qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi zattina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kita ngalap berkah dari kajian kita malam hari ini. Marilah kita, karena innamal a'malu binniyat, maka marilah kita sama-sama pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakura wa tadkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtida'a mardatihi wa tawabihi wa qurbihi. Marilah kita bacakan surah Al-Fatihah, ya bil khusus adalah kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah kita bacakan Fatihah kepada guru-guru kita ahli silsilah, khususnya pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Semoga pengajian kita malam hari ini adalah bukan hanya untuk konsumsi jasad saja, tetapi adalah membahas adalah bagian yang lebih dalam dari itu, adalah bagian diri kita yang hakiki, adalah ruh kita, yang merupakan adalah amanah Allah yang harus kembali kepada Allah. Dan juga agar kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengenal diri yang sebenarnya diri. Karena tanpa mengenal diri yang sebenarnya diri, maka kita tidak akan mengenal Allah yang sebenarnya Allah. Inilah bagian terpenting di dalam fase perjalanan rohani kita, adalah sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
awwaluddini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Yang dijabarkan oleh ulama Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubad adalah awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang diwajibkan kepada setiap insan. Kita disebut insan karena Abah sering bahas perjalanan 7 lapis alam dari alam ahadiyat, dari hakikat Allah sendiri kita itu. Yang akhirnya adalah wujudlah kita di alam dunia ini. Dalam wujud adalah yang tidak sebenarnya wujud adalah nyatalah wujud Allah. La maujuda bihaqqin illallah. Maka kitalah wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Kalau yang awal adalah hakikat Tuhan, maka seharusnya yang awal, yang tengah, awaluddini ma'rifatullah, yang tengah juga adalah, awsatuhu juga adalah ma'rifatullah, yang akhiruddin adalah juga harusnya ma'rifatullah. Itulah kenapa sahabat kita ini diajarkan oleh sebagai pelajaran tonggak pertama di dalam tauhid kita, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, adalah melahirkan intisari Al-Quran dengan sifat 20. Yang pertama adalah al-wujud. Maka yang pertama itulah sifat nafsiyah wujud. Adapun sifat salbiyah, kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, muncul dari sifat wujud. Adapun juga sifat ma'ani dan maknawi, qudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam. Jadi semuanya dan juga sifat maknawi adalah muncul dari sifat wujud. Maka sesungguhnya seluruh alam ini la maujuda illallah. La maujuda pada diri kita adalah bihaqqi ilallah. Sesungguhnya adalah berasal dari zat yang tajali menjadi sifat, yang tajali menjadi asma, yang tajali menjadi batang tubuh. Maka nanti kita akan jelaskan, insyaallah pertemuan ini akan ada beberapa pertemuan. Biar kita ini tidak menjadi dajjal. Ya. Kita sering mendengar tentang dajjal. Baginda Nabi menyampaikan nanti di akhir zaman itu bermunculan dajjal. Dan baginda Nabi mengisyarahkan kepada kita, dajjal itu adalah bermata satu. Maka itu pun adalah harus ditakwil oleh kita. Jangan sampai kita adalah menunggu-nunggu dajjal, berlindung dari dajjal, tetapi kita tidak menyadari sifat dajjal yang ada pada diri kita adalah berpandangan hanya satu. Dunia saja, tubuh saja, syariat saja. Jadi semua. Dan jangan pula kita bercerita tentang Fir'aun, tapi kita nggak sadar kita menjadi Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Allah telah menjelaskan kepada kita, sedikit kepada kita tentang siapa Fir'aun itu. Adalah seorang laki-laki yang mengaku dirinya Tuhan. Kenapa dia mengaku Tuhan? Karena hakikat Tuhan itu adalah berkuasa. Kemudian dia merasa hidupnya adalah hidupnya, melihatnya, mendengarnya adalah mendengarnya, kudrat iradatnya adalah kudrat iradatnya. Dia adalah berpandangan hanya satu. Kemudian apa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah membiarkan anak perempuan hidup, artinya membiasakan tubuhnya, batang tubuhnya, jasadnya adalah seumpama perempuan. Yang mana kalau kita pun ikuti, itulah juga isyarah kata baginda Nabi. Perempuan itu diciptakan dari 9 nafsu.
Karena pada batang tubuh itulah ada 9 nafsu dan 1 akal. Mari kita gunakan 1 akal pada tubuh ini, pada perempuan ini. Untuk meleburkan adalah kepada laki-laki rijalullah yang memiliki 9 akal dan hanya 1 nafsu, adalah nafsul mutmainnah yang akan menyambungkan kepada istrinya. Kan tadi seumpama demikian. Maka pahamilah oleh kita, inilah yang diisyarahkan oleh Al-Quran, yang diisyarahkan oleh baginda Nabi tentang siapa Fir'aun, siapa Namrud, siapa Dajjal, adalah sesungguhnya jelas di dalam Al-Quran, dijelaskan pula oleh sunnah. Tinggal kita adalah mampu memahami, merasakan dengan kehadirannya. Hanya Dia yang tahu Dia. Hanya Dia yang bisa melihat Dia. Hanya Dia yang bisa menyadari kenyataan wujudnya Dia. Bukan dengan sifat Dajjal yang dilihat hanya dengan basor, tapi menapikan basirah tadi semua. Insya Allah mulai malam hari ini, karena saya senantiasa diutus untuk menyampaikan ini. Pribadi dohir saya udah ingin diam, tapi kembali. Inilah yang emban tugas yang harus saya emban untuk menyampaikan. Maka kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan, penyadaran, sehingga timbul rasa dalam diri kita, jangan lihat wujud luar dohir yang bicara ini. Maka Anda akan mendapatkan banyak hal. Sehingga asma Allah, asma yang ada pada diri yang sedang bicara ini, dan asma yang sedang mendengarkan adalah ahad, adalah satu. Insya Allah malam hari ini, mulai malam hari ini, adalah kita belajar bagaimana mengenal Allah lewat sifatnya. Sampai nyata Allah itu betul-betul ada. Bahkan saat Abah sering bilang bahwa Allah itu lebih terang dari cahaya matahari. Allah itu lebih terang daripada, lebih jelas, lebih nyata, lebih wujud dari segala apa yang diwujudkannya. Itulah kita pada saat dzikir la ilaha illallah itu. Artinya dzikir la ilaha illallah itu adalah setelah mereka dia merasakan la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang maujud. Yang maujud hanya Allah. Pada wujud segala apa yang ada ini semua. Terutama pada diri kita. La maujuda illallah semua. Memahami Allah, sebenarnya Allah. Karena Allah bukan alif, lam, lam, ha. Inilah yang akan dibahas malam hari ini tentang asma Allah dulu. Allah itu bukan alif, lam, lam, ha. Tapi Allah itu adalah zat, sifat, asma, dan af'al. Maka ibaratkan tadi, bagaimana sesungguhnya cahaya itu adalah sesungguhnya awalnya hanya putih. Tapi kemudian ada pembiasan. Tadi terjadi pencampuran tadi. Sehingga berbiaslah yang warna putih itu menjadi kuning, menjadi hijau, menjadi merah, menjadi jingga. Inilah hakikat warna di alam dunia. Seluruhnya warna itu adalah ada pada warna putih. Selain warna putih adalah warna hitam. Warna hitam itu tidak ada. Yang ada adalah ketidakadaan pigmen warna putih. Kegelapan itu tidak ada. Yang ada adalah ketidakadaan cahaya. Jadi pahami bahwa warna itu yang sesungguhnya hanya satu, warna putih. Tapi pada saat kita berubah menjadi warna kuning, menjadi warna merah, warna jingga, akhirnya kita ini adalah menjadi seekor londok kalau bahasa Sunda itu.
bunglon tadi semua. Berwarna-warna. Sebagaimana alam dunia ini sekarang berwarna-warna. Karena manusia dengan cara pandangnya adalah menjadikan pembiasan daripada warna Allah, hakikat Allah, cahaya yang putih adalah cahaya. Karena Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nurus samawati wal ard. Cahaya Allah itulah nurus samawati wal ard. Berarti cahaya kepada bumi dan langit. Cahaya kepada jasad dan ruh kita. Sehingga nanti bagaimana kita bisa mengesahkan zat Allah. Kita bisa mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu tidak perlu sebenarnya. Karena pada dasarnya Allah itu sudah esa. Tapi bagaimana kita mengesahkan adalah diri rahasia Allah. Diri Allah kepada zat Allah. Maka inilah yang nanti kita akan bahas. Juga kita akan mengenal apa itu Al-Quranul Majid. Apa itu Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quranul Hakim. Apa itu Al-Quranul Azim. Yang satu menggambarkan batang tubuh, af'al Allah. Yang satu menggambarkan hati, asma Allah. Yang satu menggambarkan nyawa, adalah merupakan sifat Allah. Yang satu menggambarkan adalah rasa Allah, rahasia Allah, syir Allah. Itulah hakikat zat Allah. Maka leburkan af'al pada asma. Leburkan asma kepada sifat. Dan hilangkan sifat kepada zat. Sebagaimana hilangkan warna-warna tadi, leburkan pada warna putih. Hilangkan sabut kelapanya. Hilangkan sabut kelapa pada batok kelapa. Hilangkan batok kelapa pada daging kelapa. Hilangkan daging kelapa pada hakikat adalah virgin oil yang ada di dalamnya, hakikat hidup. Hilangkan kulit mangga, leburkan ke dalam daging mangga. Masuklah ke dalam kulit daripada biji mangga, leburlah pada hakikat hidup mangga itu sendiri. Pahami ya? Allah mengajarkan begitu banyak kepada kita tentang menjadikan kita mengenal zatnya, melihat zatnya, membuktikan zatnya, menyerahkan amanah yang dititipkannya kepada kita. Kalau kita tidak menyerahkan amanahnya, akhirnya kita adalah takut dengan Dajjal, tapi tidak sadar adalah kitalah Dajjal. Tadi, sebagaimana ayah Nabi Ibrahim, ditanya oleh Nabi Ibrahim, ayah Ibrahim bernama Azar, adalah tukang pembuat patung, adalah digunakan jasadnya oleh Namrud. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai ayahku, siapa yang engkau sembah? Maka Azar, ayah Ibrahim berkata, Tuhanku adalah Namrud. Kemudian Ibrahim bertanya lagi, terus siapakah Tuhannya Namrud? Tuhannya Namrud adalah patung Uzza yang ada di sana, yang senantiasa disembah olehnya. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi Tuhannya patung Uzza itu? Adalah orang yang membikinnya. Yaitu adalah ternyata dianya sendiri. Kita menuduh Dajjal kepada Dajjal, gak sadar kedajalan pada diri. Kita menuduh Fir'aun buruk, tapi gak sadar kita mengaku Tuhan sebagaimana Fir'aun. Kita hidupkan jasad ini. Kita ikuti keinginan jasad ini yang terdiri dari 9 nafsu. Tapi kita bunuh ruh kita. Sebagaimana Nabi akhirnya kita, walaupun sholat, dia berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi faktanya diucapkan adalah oleh seorang Dajjal yang tidak kenal kepada Allah. Di semua. Inilah sahabat yang Abah kenapa harus terus diutus untuk menyampaikan. Kenapa? Kata guru-guru, guru itu bukan hanya dohir. Karena kita lah, Abah tidak bisa menjelaskan. Guru ada guru goib, ada guru syahadah. Ya. Tergantung di level mana Anda berada. Pada saat Anda berada di tubuh syariat, maka Anda ada guru dohir. Pada saat Anda masuk nanti ke dalam, ada guru goib yang pertama. Guru goib yang ketiga adalah kemudian
barulah di sana ada Allah lah. Maka kita adalah muridullah. Muridullah. Kita adalah muridullah. Itulah mursyid hakiki yang sejati. Itulah kalau di dalam orang Sunda lagu terang-terang kualentrang itulah tadi mesat gobang kabuyutan. Itulah buyut kita sendiri. Jati diri kita sendiri. Tadi, yang sesungguhnya adalah guru sejati yang ada pada diri kita. Maka hati-hati nanti. Karena yang Abah kenapa manusia itu adalah dalam itikad tauhid tidak boleh taklid. Ingat, catat omongan Abah. Siapapun yang taklid, dia iman pada Allah, katanya. Dia iman pada Rasulullah, katanya. Tapi dia tidak menyaksikannya sendiri. Itu adalah iman taklid. Dan itu masih dalam kategori kafir. Masih ada covernya bukunya. Masih tertutup pintu hatinya. Soal ilmu syariat untuk tubuh ini, ada taklid. Silakan mau ikut Imam Hanafi. Silakan mau ikut Imam Hambali. Silakan mau ikut Imam Syafi'i. Silakan mau ikut Imam Malik. Semua. Tapi untuk aqaid, iman itu, syahadat itu tidak bisa pinjam kepala orang lain. Tidak bisa pinjam mata orang lain. Karena akidah itu tentang adalah bagaimana kita menyaksikan sendiri. Jadi kalau kita berbesar amaliyah dohir, tetapi kita tidak mampu bersyahadat kepada di situ, maka sangat disayangkan amal itu akan menjadi azab yang sia-sia tadi semua. Maka itulah juga kenapa baginda Rasulullah SAW menjelaskan, talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu wajib. Maka ilmu yang wajib, yang utama, yang pokok adalah ilmu makrifat, mengenal Allah. Sehingga nanti bisa kita adalah bagaimana wahdaniyat fil af'al. Mengesahkan af'al. Siapa af'al ini? Siapa gerak tubuh ini? Bukankah Allah berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan batang tubuhmu dan apa yang dilakukannya. Itu adalah bagi mereka yang sudah bertemu dengan Allah. Tapi bagaimana kalau seandainya tubuh ini digerakkan oleh Dajjal? Bagaimana kalau tubuh ini digerakkan oleh Namrud? Bagaimana kalau tubuh ini digerakkan oleh Haman? Maka dikatakan Fir'auni nafsi, kata Tuhan Sabdul Qadir. Syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi Fir'auni nafsi wa hawa hamani. Kitalah Haman, kitalah Fir'aun, kitalah Dajjal, kitalah iblis, kitalah setan. Sebelum engkau serahkan amanah milik Allah kepada pemiliknya. Pahami ya? Maaf, ini barangkali adalah pengajian yang dalam ya. Didengar, diulang-ulang tadi semua. Adalah dirasakan oleh diri yang bersih. Ingat, Allah itu Maha Suci. Hanya akan bersandar dia kepada yang suci. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka pahami Baitul Ma'mur pada diri. Pahami Baitul Kursi pada diri. Pahami Baitul Maqdis pada diri. Pahami Baitul Muharram pada diri. Subhana, Maha Suci Allah. Alladzi adalah dia. Asra adalah perjalanan malam. Tapi lailan, di waktu malam. Ini pahami lagi. Jangan tiap Isra Mi'raj dibahas tentang ayat ini. Tapi tetap jahil lagi, jahil lagi.
inilah, maka biasakan mulai. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Bukankah itu hadis Nabi? Ya. Kita ini terkadang adalah terhijab oleh pemandangan adalah nakolnya, tapi tidak pernah mengambil makolnya tadi semua. Ya. Itulah juga isyarah dari baginda Nabi. Ambillah kebenaran. Karena kebenaran adalah hak. Kebenaran adalah mutlak. Dari manapun dia. Dari mulut siapapun dia yang mengatakannya. Yang akan bisa didengar dengan telinga batin. Yang hanya akan bisa lihat dengan mata batin. Yang akan nampak, maujud, wujud, dilihat dengan mata batin. Maka inilah yang disampaikan baginda Nabi. Jangan kita menjadi dajjal. Dajjal adalah makhluk yang bermata satu. Ya. Kalau tidak mengenal diri, khawatir dia berprasangka pada makhluk dan Allah. Padahal Allah itu bersamanya. Inilah sahabat. Kenapa Abah sering bahkan sekarang membahas tentang qada dan qadar. Abah bahas dulu ini biar paham nanti ke sana. Siapa yang membuat qada itu? Karena engkau adalah tajalliyat Allah. Sementara engkau tidak menyadari kehadiran Allah. Dan engkau telah membuat catatan dirimu sendiri. Apakah baik atau buruk. Karena tanpa engkau sadari siapa dirimu itu. Maka catatan baik akan berbalik baik padamu. Catatan buruk akan berbalik buruk padamu. Inilah qada. Kau sedang menuliskan qada untuk dirimu sendiri. Tapi sekaligus engkau sedang melaksanakan qada yang engkau telah tulis di kehidupan yang sebelumnya. Maka bagi orang yang tidak mengenal diri, sebenar diri, khawatir qada yang sudah dibuatnya yang buruk dulu akan menjadi takdir. Sehingga akan menjadi nasib yang buruk di kehidupan yang ini. Pahami kalimat ini. Ya. Kau sedang menjalankan qada yang akan menjadi takdir. Kalau kau tidak melakukan perubahan. Karena qada yang telah kita tulis. Maka ingat, belajar sama Abah. Jangan lagi mengatakan bahwa yang buruk segala yang berkaitan dengan hukum makhluk ini. Jangan lagi kita menuduh kepada Allah tadi. Kepada Allah itu hanya yang hak saja. Ya. Ini yang harus difahami. Jadi khawatir kalau seandainya kita tidak mengenal sebenarnya diri. Hari ini kau sedang menulis nerakamu. Hari ini kau sedang menulis qada untukmu. Iya. Kalau di kehidupan yang akan datang kau bertemu dengan guru ruhani yang akan bisa membuat qadamu tidak menjadi takdir karena engkau merubah nasibmu. Pahami kalimat ini diulang-ulang. Hari ini kau sedang berusaha berubah nasib adalah merubah takdirmu dari qada yang telah kau tulis sendiri. Ya. Dan bersamaan dengan itu engkau juga sedang merubah, sedang menuliskan berarti adalah qada untuk kehidupanmu yang akan datang. Pahami ya sahabat, surga di tanganmu. Neraka adalah di tanganmu. Tadi bahagia di tanganmu. Celaka di tanganmu. Tadi semua. Ya. Baik di tanganmu. Buruk di tanganmu. Pahami ya ini semua. Karena tapi mu-nya adalah pada saat kepada orang yang tidak menyadari. Bayangkan Anda sedang menulis kitab novel yang buruk tentang kisah Anda. Ya. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi itulah di dalam surat Ad-Dukhan Allah memulai dengan kalimat ha mim itu. Ya. Ini pertanyaan siapa Kang Fajar ya tadi. Ha mim. Allah membuka surat Ad-Dukhan itu. Kenapa Ad-Dukhan? Dukhan itu asap. Itulah Ya'juj wa Ma'juj.
Tidak salah baginda Nabi mengumpamakan Ya'juj wa Ma'juj itu asap. Karena bagi orang-orang yang tidak mengenal diri, sebenar diri, yang akibatnya tidak mengenal diri Allah, sebenarnya diri Allah, maka kehidupan ini adalah hanya Ya'juj wa Ma'juj, karena merupakan ad-dukhon, asap. Asap tidak jelas dari semua. Ya. Asap adalah semua asap dari api, tapi dia tidak menemukan apinya. Sehingga manusia itu hanya bertuhankan kepada nama. Sehingga manusia itu menyembah nama. Sehingga manusia itu meminta kepada nama. Sungguh adalah salah alamat. Nama, ada yang punya nama. Yang punya nama adalah bukan alif lam lam ha. Tetapi dia adalah perpaduan zat, sifat, asma, af'al. Itulah Allah. Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Itulah. Maka bukan menyembah asma. Allah itu bukan alif lam lam ha. Kau meminta kepada alif lam lam ha, sama saja engkau syirik. Engkau menyembah alif lam lam ha, engkau pun syirik. Meminta kepada alif lam lam ha, demi Allah tidak akan ada qabul untukmu. Ya. Maka inilah di surat Ad-Dukhan itu dijelaskan Ha-Mim. Apa itu ha? Adalah dari kata Al-Hamid, satu-satunya yang terpuji hanya dialah zat Allah. Kul huwallahu ahad. Hanya dia yang boleh mengatakan kul huwallahu ahad. Adalah orang yang sudah merasakan, mengalami, menyaksikan tadi semua. Ya. Ha-Mim, Al-Hamid adalah dia yang sudah Al-Fatihahnya, alif lamnya, alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Bukan milik af'al, bukan milik asma, bukan milik sifat, semuanya milik zat. Ya. Pahami ya sahabat tadi semua ya. Dan kedua Ha-Mim tadi semua adalah Al-Majid, adalah sama yang maha mulia tadi semua. Maka kau ingin mulia, jadikanlah Al-Hamid dan Al-Majid tadi semua. Maka pada saat kau satu-satukan hanya satu-satunya dia adalah, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Ini adalah rekapan yang apa ingin Abah bahas nanti ya secara jauh. Sehingga nanti di penghujungnya adalah Anda adalah yang menyaksikan sendiri. Jadi demi Allah ini lebih penting daripada apa yang penting. Bukan sholatnya, bukan tahajudnya, bukan sodakohnya. Tapi siapa muhariknya di semua ya. Apa artinya sodakoh dajjal, sholat dajjal, puasa dajjal, kebaikan dajjal tadi semua ya. Tapi tidak mampu hanya melihat hakikat Allah yang sebenar Allah tadi semua. Maka dalam hikam dikatakan adharo wis ngadohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara. Apa perkaranya? Sifatnya, asmanya, af'alnya, dan segala makhluk ini semua. Tadi. Li'annahu, karena senyana Allah, zat Allah, hakikat Allah tadi. Li'annahu, karena satunya Allah adalah apa namanya? Adharo wisna dengan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu, satunya Allah adalah al-batin. Sesungguhnya dialah al-batin tadi. Warna semua itu dari putih semua. Ya. Ternyata batang tubuh, asma, sifat adalah dari zat. Al-batin, maha batin, maha goibul goib, maha metafisik. Ternyata yang fisik berasal dari maha yang metafisik. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat tadi semua. Jadi maka waqwalan ngahilangakan tadi semua. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. La maujuda,
bihaqqin ilallah. Leburkan, panakan tadi semua, likokkan tadi semua. Ya. Barulah karena sesungguhnya li'annahu, karena Allah lah ad-dhahir. Allah lah yang dhahir. Maka dialah yang awal, Allah lah yang awal. Zat Allah yang awal. Zat Allah yang akhir. Zat Allah juga adalah yang dhahir, dan zat Allah yang batin. Dia. Hanya dia yang ada dulu, kemudian dia di tengah, dan dia pula yang di akhir. Nah, inilah tugas kita. Bagaimana kita ini ada. Tapi yang harus ditumbuhkan adalah sesungguhnya adanya kita ini adalah menyatakan diri rahasia Allah yang batin pada diri kita tadi semua. Jadi bukan widatul wujud, bukan hulul, bukan ihtihad tadi semua. Ya. Jadi jangan salah menuduh kepada widatul wujud, ya, karena pada dasarnya dia adalah sudah fana, lebur tadi semua. Dengan apa? Dengan itikadnya. Dengan apa? Dengan basyirahnya, menyadari. Ini ya yang Abah nanti akan bahas. Marilah kita coba jabarkan pelan-pelan. Adalah mungkin sementara malam ini adalah hanya akan ada pembahasan. Mungkin kita coba atur untuk 1 jam pertemuan adalah supaya kita memahami hakikat ini. Tapi sebelumnya marilah kita bacakan surat Al-Fatihah dari semua. Semoga karena Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah namanya. Al-Fat adalah merupakan sebagai pembuka kepada kita dari semua, ya. Dengan membacakan surat Al-Fatihah kita serahkan pada Allah dari semua, ya. Mari kita Allah kulinatus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat, ya kita lanjutkan kajian kita adalah mengenal Allah. Sebenarnya Allah bagian pertama adalah cara mengesahkan Allah pada zatnya. Ini ya. Dengarkan baik-baik, ya, kosongkan diri dhahir, lepaskan pikiran, gunakanlah akal untuk menerima kebenaran ini. Dikatakan oleh baginda Nabi dan juga diulang oleh ulama bahwa di penghujung pelajaran ma'rifat itu adalah memandang Allah dengan putus, dengan mata dhahir basar ini dan mata batin basyirah ini. Ya tetap saja ma'rifat itu melihat di ujungnya. Itulah dikatakan oleh Tuhan Abdul Qadir adalah wa ainuhu urfani, penglihatanku adalah ma'rifatku. Ya. Inilah ru'yatullah dengan sebenar. Melihat Allah dengan Allah. Menyadari kenyataan Allah adalah untuk meleburkan kepada hakikat diri sebenar diri. Ternyata diri yang sebenar diri adalah hanya Allah yang sebenar Allah. Semua, ya. Jadi bagaimana Bapak menyembah Allah sementara Bapak masih ada? Nah ini ya. Bagaimana Bapak kita menyembah Allah sementara kita masih ada. Dan menyakui adanya itu ada kita. Itulah kenapa Allah di surat Al-Anfal menjelaskan wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Kata Allah fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Bagaimana kau sholat? Dan sholatmu kata Allah hanya siulan dan tepuk tangan. Pahami ya tadi. Itulah kenapa baginda Rasul 14 tahun hanya untuk belajar begini. Sementara prakteknya hanya cukup 7 tahun kurang 2 bulan. Semua. Ya. Nanti di penghujungnya adalah solat yang sebenarnya solat. Syahadat yang sebenarnya syahadat. Zakat yang sebenarnya zakat. Saum yang sebenarnya saum. Haji yang sebenarnya haji. Ya. Kalau tidak demikian berarti itulah Nabi berkata, kamin so'imin, banyak orang yang puasa tapi tidak puasa. Ada dan
Banyak orang yang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang yang zakat tapi tidak, banyak orang yang saum tapi tidak saum. Banyak orang yang haji tapi tidak haji. Hanya arrihlah litijaroh lisum'ah. Ya. Terus silakan Bapak memilih yang mana. Ya. Dan buat teman-teman Abah tadi semua pahami ya. Utamakan ini. Karena inilah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kenali Allah. Sebenarnya Allah. Karena kenapa sekarang ini katakan oleh Allah wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Karena dia tidak mengenal diri, sebenarnya diri, sehingga dia menganggap sholat itu adalah menyembah di semua. Bukan menyaksikan hakikat rahasia diri Tuhan yang ada pada diri. Maka ingat ada sebuah hadis dari baginda Nabi. Pada saat kamu lihat sholat, lihatlah wujudnya Allah. Tuh. Bagaimana kau melihat wujudnya Allah? Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, aku tidak akan sholat kepada Tuhan yang tidak kulihat dengan basorku dan basirahku. Mungkin barangkali waktu Abah dalam hidup ada batasnya. Tapi barangkali nanti Anda akan menyaksikan sendiri. Ya. Karena agama itu bukan teori. Agama itu adalah keyakinan, perjalanan keyakinan dari jasad pindah ke asma, asma pindah ke sifat, sifat lebur pada zat. Itulah fana. Fana fi sifat, fana fil afmal, fana fi sifat. Fana fil afal adalah meleburkan sesungguhnya seluruh gerak tubuh kita la tataharraku zarratun illa biidnillah. Itu. Sehingga kita dengan rasa tiap hari itu. Jadi semua merasakan bagi seorang wanita siapa yang menanak nasi kemudian tadi semua. Bagaimana datangnya beras, bagaimana tadi semua. Kenapa api panas tadi semua ya. Menyadari keindahan Allah setiap saat tadi semua. Betapa nyatanya dia dalam segala gerak kehidupan kita, baik dengan sadar maupun tidak sadar. Tadi semua. Jangan sampai justru pada saat kita sholat malah kita nggak menyadarinya. Padahal seharusnya kalau segala gerak itu disadari, sholatlah semua itu. Tadi semua. Ya. Pahami ini ya sahabat, tadi semua. Karena sekarang bukan lagi waktunya untuk menyembunyikan rahasia-rahasia ilmu Allah. Karena tadi Allah sudah membukakannya dengan diciptakannya media medsos ini semua. Tidak ada lagi rahasia sekarang. Inilah syafaat Rasulullah. Inilah nusratullah. Pertolongan Allah kepada kita. Pertolongan Allah kepada kita. Silakan Anda. Ya, mau jadi Dajjal selamanya, jadi Fir'aun selamanya, jadi Haman selamanya, jadi Namrud selamanya, tadi semua. Bahkan jadi iblis selamanya. Itu adalah pilihan Anda semua ya. Cuma Abah, karena inilah teknologi yang Allah ciptakan. Inilah dunia yang Allah ciptakan. Berarti hari ini, benar-benar saat ini, Allah ingin dinyatakan kenyataan wujudnya. La mawjuda bihaqqin illallah. Bukan diumpat-umpat lagi. Di tulisan-tulisan para ulama. Tersembunyi. Di catatan-catatan kecil. Di penghujung kitabnya. Bukan. Bukan lagi mereka yang diam-diam tidak menulisnya. Mereka menyimpan dalam lubuk hatinya. Bukan. Sahabat. Hari ini karena dajjalnya sudah merajalela. Maka seolah-olah Allah buka dengan rahmannya tadi semua. Agar menyelamatkan para dajjal itu. Adalah dengan menurunkan adalah Imam Mahdi. Adalah. Siapa dia? Al-Hadi. Ila syiratil mustaqim. Ila syiratikal mustaqim. Dialah pembawa petunjuk. Tadi. Al-Hadi itu adalah Hamim. Al-Hamid. Yang akan membawa kepada dirimu. Kepada Al-Majid. Kemuliaan. Dohir. Dan batin. Jangan lagi menjadi dukhon. Ad-dukhon. Asap. Ya'juj wa ma'juj. Hidup di dalam dua dualisme yang salah. Tadi semua. Ya.
Itu ya sahabat. Jadi tidak ada yang maujud dan wujud, ini hanya Allah semua. Makanya la maujuda bihaqi illallah. Ya. Yang baru mendengarkan, didengarkan tadi dengan hati sanubari. Karena Abah ulangi lagi. Untuk itikad tidak boleh taklid. Syahadat tidak boleh pinjam. Kan Nabi sudah bersyahadat dulu. Gak boleh. Walaupun kau sandarkan kepada Rasulullahmu sendiri. Kepada nabimu sendiri. Kepada gurumu sendiri. Pada mursyidmu sendiri. Gak ada. Yang namanya syahadah adalah syahadah. Tidak boleh pinjam mata. Tidak boleh pinjam mata hati. Inilah kenapa awaludini ma'rifatullah. Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Karena perjalanan hidupmu adalah dari sejak kelahiran. Sampai kepada lepasnya ruh dari jasad ini. Kalau tidak, kembali lagi ruh itu akan mencari tempat baru. Ya. Begitu. Ya, kalau seandainya tempat itu, istrimu itu. Nah, itulah ya. Karena suami tidak pernah meninggal ruh itu. Istrinya saja tadi. Makanya kenapa siloka dalam Al-Quran itu adalah laki-laki boleh menikah. Masna, wasulasa, waruba. Tadi, 4 tadi. Ya. Istri itulah. Apakah istrimu adalah batang tubuhmu? Atau namamu? Atau sifatmu? Maka menikahlah hanya dengan satu wanita. Tapi yang amanah, aminah dari semua. Agar tadi semua Abdullah dan Aminah bisa melahirkan dirimu yang sejati. Itulah tiflul ma'ani. Itulah hakikat Muhammad Rasulullah. Itulah tiflul ma'ani. Dilahirkan dari ibu yang amanah, dari ayah yang Abdullah. Pahami ya sahabat tadi semua. Jadi kenapa ayah Nabi itu adalah Abdullah? Padahal nama itu tidak umum. Kenapa ibu Nabi itu adalah Aminah? Karena saat itu adalah tidak umum. Pahami. Adalah lahirkanlah Muhammad. Itulah hakikat Nur Muhammad. Yang ada pada dirimu sendiri. Tadi semua. Ya. Jadi pahami ya sahabat. Itulah syafaat. Jangan menunggu-nunggu syafaat. Ya. Inilah syafaat. Kalau kamu mau disyafaati. Tadi semua. Ya. Makanya bicara tentang wahdaniyat zat atau tauhid zat adalah jalan penghabisan untuk orang mengenal Allah. Jadi pertanyaan Kang Riudan itu tentang wahdaniyat zat. Tapi Abah akan bahas akhirnya keseluruhan. Karena berarti Abah diutus untuk menyampaikan ini. Ya. Wahdaniyat zat. Arti berarti semuanya lebur. Seluruh zat. Lebur pada Rabbul Izzati. Ingat itu. Tuhan pemilik zat. Tadi semua. Ya. Pahami ya. Tadi semua. Sudah sering dijelaskan wadaniyat fil af'al adalah mengesahkan gerak tubuh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wadaniyatul asma. Itikad hanya satu asma. Seluruh nama asma. Yang Allah talkinkan. Patalaqo Adam asma'akullah. Itulah talkin pertama. Yang diterima oleh Nabi Adam. Maka bagaimana kita akan lepas dari sifat kedajalan, kenamrudan, kepiraunan, tadi semua. Kalau kita menutup diri, bagaimana Anda akan menerima cahaya matahari, sementara Anda masih bersembunyi di dalam rumah, di dalam kamar yang gelap, di semua. Maka inilah lahirkan kembali tiplul ma'ani tadi ya. Dari ibu yang amanah, badan ini amanah tadi ya, aminah. Dari suami yang Abdullah, hakikat ruh kita, lahirlah Muhammad tadi semua. Nanti kita akan ketemu ya. Ya Allah sahabat, semuanya begitu nyata. Semuanya begitu nyata. Secara syariat hanya merupakan informasi kulit pada kita. Ya. Maka itulah kenapa kemarin Abah jelaskan di dalam surat Ali Imran 49. Kisah Nabi Musa yang nanti banyak kisahnya itu. Disyaratkan oleh Allah bahwa carilah guru yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Yang pertama, carilah guru yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Karena kalau seandainya masih kiai adalah kiai kudis, kurap, kiai panu dari semua yang ribut urusan kulit, maka Anda demi Allah tidak akan sampai kepada mengenal Allah yang sebenarnya Allah dari semua. Karena terlanjur Anda gatal dalam beragama, gatal
dalam kehidupan gatal. Inilah penyakit kulit. Yang ketiga, kata Allah, carilah guru yang bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati, bukan orang menghidupkan mati, orang yang sudah mayat jadi mati. Karena pada dasarnya bagi Allah, siapapun manusia yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal hakikat batang tubuhnya, adalah merupakan af'al Allah. Tidak mengenal ada hatinya adalah asma Allah. Tidak mengenal kemudian adalah nyawanya adalah sifat Allah. Dan akhirnya dia tidak akan mengenal sesungguhnya rahasianya, rasanya, sir itu adalah zat Allah. Maka orang ini adalah mati dalam pandangan Allah. Pahami itu. Orang ini mati dalam pandangan Allah. Walaupun hidup dalam pandangan manusia. Orang yang semacam ini, walaupun sholat kata Nabi, tetap. Bahkan iblis pun berniat menggoda dia. Tetapi terhalang oleh orang yang tidur, yang mengenal Allah kepada Allah. Naumul alimi khairun min ibadati jahili. Tidurnya orang yang hidup, hatinya sudah hidup, hakikat diri rahasia Allahnya sudah nyata pada dirinya, maka tidurnya saja, matinya saja. Jangankan tidur, mati pun dia hidup. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang selama ini banyak disalah tafsirkan adalah, jangan kau katakan kepada orang-orang yang sudah berjalan di dalam mati, dalam fisabilillah. Dikiranya orang ini yang pergi ke lapangan membom, yang pergi ke dalam perang. Ya. Selama Anda perang dohir itu tidak ada jaminan kepada Anda mati syahid. Karena banyak fakta dari perang Badar, perang Uhud tadi. Walaupun akhirnya kepada syuhada Uhud Allah mengampuni mereka. Walaupun salah niat tetap Allah ampuni sahabat. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah jihad. Di situ ada membunuh dirinya pada saat dia hidup. Al-mutu qabla antamutu. Kembali kepada Allah. Al-inabah. Seluruhnya adalah batang tubuhnya, kemudian hatinya, nyawanya, dan rahasianya. Batang tubuhnya, kemudian asmanya, sifatnya, tenggelamkan ke dalam zatnya. Tadi semua. Ya. Pahami ini ya. Maka dia walaupun udah 1 juta tahun, dia tetap hidup. Ya. Harus dipahami sahabat. Kenapa nama Imam Ghazali hidup sampai hari ini. Kenapa nama Tuan Abdul Qadir hidup seperti saat ini. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah hidup saat ini. Nama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam ini, Imam Nawawi. Semua ulama itu hidup. Jangan dikira Anda sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh mereka sholat. Tapi tidak memahami ruhnya sholat mereka. Sama saja. Jadi yang dilakukan oleh kita di akhir zaman ini. Ya tadi. Mirip-mirip Kangjeng Nabi. Dalam sholatnya berdiri, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Tetapi ruhnya sholat tidak dikuasai. Kalau seandainya dulu Kangjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama, yang 4 tadi. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, hanya bergerak, hanya untuk tubuhnya saja. Seperti yang kalian ikuti hari ini. Mereka puasa, kamu puasa. Mereka sholat, kamu puasa, sholat. Mereka haji, kamu haji. Hanya geraknya saja. Mereka tidak akan mengakui dirimu sebagai pengikutnya. Karena kenapa nama itu masih hidup? Bal ahya sampai hari ini. Panjang umurnya. Karena mereka di sebalik sholatnya. Memahami sholatnya. Tadi kata baginda Nabi. Di balik saumnya. Dia kenal kepada saumnya. Kamin so'imin. Banyak yang saum, tapi tidak saum. Banyak yang sholat, tapi tidak sholat. Banyak yang haji, tapi tidak haji. Banyak yang semua. Ya, maaf, Abah tidak sedang menakuti siapapun, tapi inilah pelajaran kepada kita. Ya, makanya kenapa di dalam nadom tadi, ya, terang-terang kolen, terang silondok, pae nunutan tadi. Tikus rukana, durukan, mesat gobang, kabuyutan. Dari dulu Abah suka bahas ini. Ajengan jejen selalu membahas ini. Tapi tidak paham maknanya. Siapa yang tikus ruk pada durukan, siapapun dia yang masih tenggelam di lautan ketidaksadarannya. Dia berjalan mimpi tidur.
dalam tidur dia mimpi berjalan. Itulah kehidupan palsu. Ya. Dia tangtrang kolentrang, dia mengharapkan tadi berperang antara diri dohir dan diri batin seolah-olah. Si londok paeh nunutan dalam pemahamannya adalah bunglon tadi semua. Apa aja kata orang, itikadnya apa aja kata orang, semua. Tidak dibuktikan sendiri. Pada saat kamakola ini dia ngikut ini, kamakola itu dia ikut itu, kamakola itu ya tadi tidak bisa membuktikan. Ada kitab yang dia baca bahwa sesungguhnya hakikat Allah itu seperti duren, kulitnya tajam, baunya harum, kemudian di dalamnya. Pada saat kitab lain menjelaskan bab nangka, dia pikir sama. Ternyata sama berduri, walaupun durinya berbeda. Sama harum. Ya. Maafin ya sahabat, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Tadi. Inilah kebenaran itu harus ditemukan oleh diri kita. Ya. Kesadaran itu harus ditemukan oleh diri kita. Syaratnya tadi, bersamalah orang-orang yang sudah hidup hatinya. Bersamalah orang-orang yang sudah bersama Allah. Bukan bersama Allah itu widatul wujud. Pahami ya. Jadi, kalau orang masih merasakan dia bersama Allah, dia berasa bersama Allah, itu pasti dia tidak bersama Allah. Ya. Pahami? Maka dikir yang sebenarnya dikir itu adalah tidak ingat. Kalau dia masih ingat, berarti masih belum dikir. Nah, pahami ya? Nanti. Inilah hal-hal yang harus kita pahami. Siapa si londok? Itu adalah bunglon. Tadi semua. Lolondokan. Orang dikir la ilaha illallah dia ngikut. Orang baca subhanallah dia ngikut. Dia amaliyah ini ngikut. Ngikut terus semua. Tadi semua. Tanpa memahami kebenaran yang sebenarnya. Amaliyahnya sih mirip dengan apa yang dituliskan oleh hadis. Apa yang dituliskan Al-Quran. Tapi tidak memahami tadi substansi daripada ibadahnya itu sendiri. Inilah kenapa timbul hadis naumul alimi khairun min ibadati jahili. Demi Allah sahabat, hari ini kita sedang bicara ini lebih baik dari Anda sholat 1000 tahun ya, yang Anda tidak mengenalnya. Hari ini yang Anda dengar ini hari ini, demi Allah, asal Anda mengakui, meyakini, lihatlah yang bicara ini bukan yang tubuh ini tadi semua. Sesungguhnya Anda adalah sedang tahajud lebih baik dari tahajud 1000 tahun, dari sholat 1000 tahun, dari saum 1000 tahun, daripada hajian setiap tahun. Bahkan mabrur sekalipun. Ya. Itulah kata Nabi, tafakkaru sa'atin, tentang Allah. Tafakkur sesaat tentang Allah. Khairun, lebih baik. Min ibadati, daripada ibadah. Apa namanya? Alfi amin, 1000 tahun. Semua. Seumpama bohlam yang bergantung tapi tidak tersambung dengan setrum, walaupun 1.000.000 tahun tidak akan pernah sesaat pun terang bohlam itu. Selamanya mati bohlam itu. Ya. Pahami ya tadi semua yang insya Allah kita akan bahas mulai malam hari ini adalah jadi bagaimana wahdaniat apal mengesahkan menggerak tubuh Allah walakukum wa ma ta'malun la tataharraku zalatun dengan rasa. Nggak usah mencari Allah dengan meletusnya gunung. Bukankah Anda pada saat bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan katakanlah kepada malaikat-malaikat Anda, wahai malaikat-malaikat, tunduklah padaku hari ini. Antarkanlah aku kepada jalan sebagaimana ditunjukkan oleh hidupku itu. Ya. Aduh, nanti kayak apa nanti? Siapa malaikat itu? Siapa Tuhan itu? Semua. Ya. Maka hari itu berarti semua pekerjaan adalah perbuatan malaikat. Semua, ya, akan tunduk pada hidup. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tadi semua. Ya. Ya. Bagi orang-orang ahli Allah, mendengarkan cara macam-macam ini akan mendapatkan ketenangan. Tapi yang belum masih tertutup dengan sifat kejahilan adalah panas. Tadi semua ya. Sebagaimana ada yang kesurupan dibacakan ayat kursi, dia teriak-teriak, panas, panas. Hai, ya, pahami ya. Maka sesungguhnya Anda pun bisa melihat, merasakannya sendiri dari semua. Kemudian bagaimana wahdaniyat asma? Itikad hanya satu asma, satu nama di hatimu.
Makanya kau berkata, hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Itu dirasakan oleh diri sendiri. Ya. Satu nama di hatimu. Satu afal di tubuhmu. Satu sifat di nyawamu. Hidup itu hanya Allah. Kemudian, ya, pahami oleh kita. Seluruh nama lebur pada nama yang satu. Wadaniyat fi sifat mengesahkan bahwa semua nyawa atau hidup hanya hidup Allah. Dibawa oleh nyawa, oleh Rasul, oleh Nur Muhammad. Itulah Rasul. Utusan hidup adalah Rasul. Nyawamu. Ya, pahami ya. Tadi semua. Tapi dalam arti lain. Abah tidak bisa menjelaskan lebih dalam di situ. Ya. Yang akhir adalah sampailah wahdaniyat bizat. Ya, berarti kau sudah meleburkan tubuhmu kepada asmamu. Asmamu kau leburkan pada sifatmu. Sekarang leburkan adalah pada zatmu. Nanti Abah akan berhenti pada titik Anda sudah sampai pada menyaksikan, melihat zat Allah. Sebenarnya zat dengan mata dohir dan mata batin. Tadi semua. Nanti di penghujung pelajaran kita itu adalah itu. Ya. Jadi dan bukan mengesahkan Allah. Ya, ingat itu. Tapi karena Allah tidak perlu disahkan, karena Allah sudah esa, tapi mengesahkan diri rahasia Allah dengan zat Allah. Tadi mengesahkan gerak batang tubuhmu ke dalam asmamu, ke dalam sifatmu, leburkan adalah ke dalam zat Allah, mengesahkan Allah pada zat Allah. Tadi semua. Seperti tadi, memasukkan seluruh warna kepada warna putih tadi semua. Ya. Tadi, menghilangkan warna bunglon kepada warna aslinya yang pertama tadi semua. Ya. Itulah tentang mengenal Allah. Ya. Bagaimana cara mengesahkan zat Allah supaya dengan sendirinya esa pada Allah? Maka pandanglah Allah dengan mata dohir dan mata batin dengan putus. Stop di situ. Ya. Anda sisanya adalah tinggal Anda rasakan dari semua. Ya. Inilah makna la ilaha illallah tadi. Ya. Jadi bukan makna la ilaha illallah itu hanya maaf. Ya. Itu juga bagus, lumayan. Tapi daripada berkata yang lain-lain. Tadi semua. Anda berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah ini. Bagaimana meleburkan la ilaha illallah kepada la ilaha illallah. Meleburkan la ilaha huwa kepada la ilaha illa anta. Meleburkan la ilaha illa anta kepada la ilaha illa ana. Meleburkan hu lapan Allah ke dalam lam akhir lapan Allah. Meleburkan lam akhir pada lam awal lafaz Allah. Meleburkan lafaz lam awal kepada alif lafaz Allah. Dan akhirnya meleburkan alif itu dan seluruhnya ke dalam zat Allah. Meleburkan sifat ma'ani maknawi ke dalam salbiah. Meleburkan sifat salbiah ke dalam sifat nafsiyah. Wujudlah semuanya pada satu itu. La mawjuda bihaqi ilallah. Ya. Pahami. Inilah pembuktian ucapan la ilaha illallah. Kalau tidak begitu, la ilaha illallah itu, maka Allah berkata, kan dalam hadis qudsi, kau berkata la ilaha illallah. Tapi tidak kau merasa la ilaha illallah. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus diucapkan ya. Ya. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak asma, tidak afal pada manusia. Semuanya hanya zat, sifat, asma dan afal Allah. Pada sisi Tuhan tidak ada yang lain, baik sebelum penciptaan makhluk atau setelah diciptakannya. Di sisi Allah hanya ada Allah. Tadi semua. Ya. Betul. Sahabat, zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah. Tapi sebenarnya bukan hanya mengucap. Ini yang lucu, bagaimana orang dikir la ilaha illallah, di otaknya rizki, di otaknya surga, di otaknya bidadari, di otaknya beres hutang.
Ya. Inilah, belajarlah dengan guru, ya. Tanpa guru adalah sia-sia tadi semua, ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh baginda man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu. Bukan hanya mengucapkannya saja tadi semua, ya. Jadi janganlah bertahan. Jadi jangan hanya tahu la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah tadi semua, ya. Nah, itu ya. Banyak kita bertuhan pada nama, menyembah pada nama, mengingat hanya nama, meminta dan berdoa kepada nama, alif lam lam ha itu. Ya. Dia tidak kenal kepada yang punya nama. Dia hormat kepada nama, tapi tidak hormat kepada yang tidak punya nama. Ya, dari semua, ya. Yang punya nama itulah asal muasal segala ini. Yang punya nama itulah yang memiliki kemuliaan. Yang punya nama itulah yang bisa mengabulkan doamu. Yang punya nama itulah yang bisa menolongmu. Yang punya nama itulah yang sebenarnya juga hadir pada dirimu. Dari semua, ya. Tapi kau tidak menyadarinya. Dari semua, ya. Jadi memanai kalimat la ilaha illallah dengan menyadari tidak ada yang mewujud pada wujud kita, hanya Allah. Maka itulah pengertian ucapan la ilaha illallah itu adalah la maujuda bihaqqin illallah. Di semua. Ya, makanya kita uji. Abah sering menjelaskan, ada 5 menit lagi ya, tapi atau nanggunglah sampai setengah jam selesai tadi semua. Besok kita lanjutkan lagi lebih detail. Abah lebih menjelaskan gambaran secara umumnya dulu, perjalanan tentang bagaimana liqa Allah, kemudian bagaimana perjalanan fana Allah, kemudian bagaimana kita adalah berpindah dari fana kepada baqo tadi semua. Dari hawadis kepada qadim tadi semua. Dari rusak kepada kekal tadi semua. Dari mati kembali pada hidup tadi semua, ya. Dikatakan adalah dikatakan oleh ulama, ya. Contoh adalah la ilaha illallah. Dibuktikan oleh kita kata itu. La ilaha illa ana. Nah, ini. Di penghujungnya awalnya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah tadi semua. Bahwa tidak ada ilah kecuali Allah tadi semua. La ilaha illa ana. La ana illa ana. La maujuda illa ana. Siapapun kau berkata ana Aceng, ana Alim, ana Marzuki, ana siapapun, adalah sesungguhnya yang ada adalah hanya ana Allah. Begitu yang tadi cangkangnya tadi sudah pergi, yang ada hanya ana Allah. Pahami ya? Tadi inilah zikir penghabisan adalah di penghujungnya adalah la ilaha illa ana, ya. Inilah zikir penghabisan. Semua cuma ana adalah surat Toha, kata Allah. Innani anallah la ilaha illa ana aqimis sholat li dzikri. Semua adalah setelah kenal. Aqimis sholat li dzikri. Jadi ingat itu setelah kenal. Kenali dulu baru dikir tadi. Jangan dikir, karena bagaimana Anda ingat sesuatu yang Anda belum tahu. Bagaimana Anda ingat sesuatu yang belum Anda kenal. Kenal itu, ingat itu pada Anda yang kenal. Inilah contoh, ya. Kemudian kita turunkan dari la ilaha illa ana kepada la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Ini adalah di alam sifat. Tadi adalah hakikat zikir zat. Sudah lebur ke dalamnya. Tadi. La ilaha illa anta. La anta illa anta. La maujuda illa anta. Kalau kita anta Muhammad, anta Yusuf, anta Ibrahim, maka pada saat Ibrahim, Yusuf, Muhammad itu sudah lebur, yang ada hanya anta Allah. Baik ana, ya Allah. Anta, ya Allah. Inilah, ya, katakan. Kemudian kita lanjutkan. La ilaha illa huwa, la maujuda illa huwa, la huwa illa huwa. Inilah dzikir asma dalam hati kita. Hanya dia tadi. Hanya dia tadi, ya. Disebutkan oleh kita adalah
Di penghujungnya adalah hanya dia, huwa Allah. Dari semua. Ya. Kemudian zikir di kulit yang awal adalah la ilaha illallah. Dari semua. La maujudah illallah. Dari semua. La maujudah bihakim illallah. Adalah untuk zikir syariatnya. Maka tadi la ilaha illallah zikir syariat, la ilaha illa huwa zikir thariqat, la ilaha illa anta zikir hakikat, la ilaha illa anna zikir ma'rifat. Tadi semua. Ya. Satu lebur. Zikir syariat lebur pada zikir thariqat lebur pada zikir hakikat tadi liko. Tadi semua. Dengan zikir ma'rifat. Tadi semua. Tanpa suara, tanpa huruf. La harfan, la saut. Sholat syariat lebur pada sholat tarekat lebur pada sholat hakikat lebur pada sholat ma'rifat. Aqimis sholat, selamanya sholat. Ya. Tidak ada gerak, tidak ada suara, tadi semua. Ya. Lebur tadi semua. Ya. Makanya kalau kita sudah mengesahkan Allah, maka otomatis mengesahkan zat Allah, karena Allah Rabbul Izzati, Tuhannya, pemilik zat Allah tadi semua. Ingat itu nur Allah, nur Tuhan esa dengan nur Tuhan sendiri bersama nur sifatnya, berarti bersama nur zatnya. Tadi semua ingat itu ya. Esakan zatnya akan esa dengan sendirinya. Inilah mengesahkan sifatnya dari mengesahkan zatnya adalah akan mengesahkan dengan sendirinya adalah mengesahkan zatnya adalah akan esa dengan Allah, akan esa dengan sendirinya. Jadi, inilah itikad yang putus ya. Jadi sekali lagi la maujudu bihaqi Allah itu tidak ada maujud. Tidak ada yang maujud. Sebenarnya hanya wujud Allah semata. Tadi semua. Ingat itu. Tadi ya. Jadi sekali lagi kalau ilmu fikih adalah taklid, tapi ilmu akidah tidak ada boleh taklid ya. Jadi kalau kita taklid dalam ilmu akidah itu adalah bukan penyaksian, tapi kita ngikut-ngikut tadi semua ya. Maka itulah Anda harus punya guru. Bersamalah guru, maka kau adalah bersama dengannya tadi semua ya. Adalah kau akan membawamu kepada itikad yang benar tadi semua ya. Jadi jangan burung beo mengucapkan la ilaha illallah, bergerak seperti sholat, bergerak seperti saum, bergerak seperti haji, tapi bukan syahadat, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan saum, hanyalah merupakan ucapan, gerakan, perbuatan burung beo semata tadi semua ya. Ini yang harus kita luruskan ya. Inilah yang dikatakan janganlah kita iman kita seperti bunglon tadi semua ya. Jadi mana nempel hijau, nempel kuning, nempel biru, nempel merah. Inilah penggambaran tadi semua. Jadi pindah-pindah partai yang seharusnya sebenarnya partai Allah semata tadi semua ya. Jadi itu ya mungkin maka jadi lama jadi Allah jangan tadi ya, jangan seperti bunglon. Jadi bagaimana tidak menyebut yang bagaimana tidak ada yang menyembah yang maha ada. Bagaimana yang tidak ada menyembah yang maha ada. Maka rubahlah dirimu menjadi bagian kenyataan rahasia yang ada. Maka dia adalah memuji dirinya. Dia menyembah dirinya. Dia menyatakan sifatnya, asma afalnya, zatnya. Hanya dialah yang tahu dia. Pahami itu. Jadi ini masih ada 10 menit ya. Kepalang 1,5 jam biar kita jelas ya. Ya. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Sekali lagi. Yang disebut Allah itu berhenti berpikir Allah itu alif, lam, lam, ha. Ya. Karena kalau Anda bertuhankan alif, lam, lam, ha. Anda tulis alif, lam, lam, ha. Lafaz Allah pada kertas. Berdoalah padanya. Mintalah padanya. Tidak akan bisa apa-apa. Ya, tadi semua. Karena Allah itu bukan alif, tapi adalah zat, sifat, asma, af'al. Pahami itu. Jadi ini ya yang maka harus pahami oleh kita semua. Jadi mungkin makin masih panjang ya sahabat, tapi nggak apa-apalah ya, mungkin kita lanjutkan besok ya. Kan jadi ini hakikat Allah itu adalah bukan alif lam lam ha, tapi adalah gabungan zat, sifat, asma, af'al. Zat tajali pada sifat, tajali pada asma, tajali pada af'al. Seperti Abah pernah jelaskan, kafas tajali pada benang, tajali pada kain, tajali pada baju.
Baju adalah af'al. Berarti ya. Bukan menjadi, bukan menciptakan, tapi tajalli. Karena makanya dikatakan makhluk ini adalah tajalliat syahadah dan tajalliat ghaibiyah. Tadi semua adalah perwujudan tadi semua. Tajalli. Maka inilah kenapa kata Abah bilang tadi, siapa wujud dirimu itu? Sehingga kalau kau berprasangka yang baik akan menjadi kodok yang baik untukmu, yang nanti akan menjadi takdir yang baik. Karena engkaulah penentu kodok dan kodar itu. Maaf ya. Tadi. Karena siapa dirimu itu? Balik lagi. Mungkin orang dulu pikir, wah masa manusia kan tidak punya daya kekuatan. Iya. Yang tidak punya daya kekuatan itu jasadnya. Dari semua. Bukankah manusia itu bukan hanya jasad, bukan af'al, tapi asma, tapi sifat, tapi zatnya juga. Maka kau hari ini, Abah ulang-ulang sekali lagi, perbaikilah kita sekarang, mulailah leburkan takhallaqu bi akhlaqillah tadi semua. Bagaimana mutakhallaqu bi akhlaqillah? Kalau kita tidak mengenal diri rahasia kita ini adalah meleburkan kepada diri rahasia Allah tadi semua. Esalah, hilanglah. Bukan lagi, tidak lagi bahasa widatul wujud, tidak ada lagi bahasa ittihad khulul dan lain sebagainya. Dan inilah hakikat sebetulnya ada ahli sunnah wal jamaah. Mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi pirok terus, ya. Jasad, hati, ruh tadi semua. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah namanya, jam'iyah tadi semua. Jadi sampaikan pada hari Jumat. Sebelum Sabtu adalah isbat di semua. Naik dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin dari semua. Jum'ahkan, jam'ukan tadi semua. Af'al pada asma, asma pada sifat, sifat pada zat. Disitulah fana'ullah tadi semua. Ya. Bisa dirasakan dan dilihat tadi semua. Ini anggap sebagai pengetahuan dulu, adalah untuk memancing Anda. Silakan Anda di negara manapun, di bagian-bagian kota manapun. Carilah guru yang tadi bisa menyembuhkan penyakit buta, bisa menyembuhkan penyakit kulit, dan guru yang bisa menghidupkan orang yang mati. Hanya dia yang bisa. Yang selain itu tidak bisa. Tadi semua. Kalau Anda mencari guru pada orang yang buta, bagaimana orang buta ingin menjelaskan pada orang buta? Kalau Anda mencari seorang guru yang orangnya tidak bisa menyembuhkan yang mati, bagaimana yang mati mengajari orang mati? Ya. Hentikan istilah ustadz, kiai, habib, apa itu semua dalam benak Anda. Sehingga membuat Anda terjebak di dalam asma. Tadi semua. Ya, inilah yang harus Anda fahami. Tadi semua ya. Karena apalah sebuah nama. Tadi semua ya. Apalah sebuah panggilan. Semakin tinggi panggilan, akan semakin bodohlah orang yang anggap Anda guru itu. Tadi semua ya. Semakin tidak bisa membantu Anda. Semakin mati dia. Semakin buta dia. Apalah artinya kebutaan dia. Kalau seandainya kau berguru pada orang buta, pahami ya, dari semua ya. Jadi nggak sadar kita ini. Jadi banyak dajjal ngajar dajjal sekarang. Ini ya, ini ya maaf. Ini adalah istilah Nabi sendiri yang menyampaikan tadi semua ya. Tadi takut dengan Firaun, nggak sadar jadi Firaun. Takut jadi Namrud, nggak sadar jadi Namrud. Tadi takut berdoa untuk dajjal, padahal dajjalnya kerem baca doa dajjal. Tadi semua ya. Pahami ya dari semua ya. Silakan pahami oleh Anda, rasakan oleh Anda bagaimana tadi ya. Tapi ingat tadi, walaupun diri kita rahasia Allah, kita wujud tadi. Tapi wujud kita adalah bukan wujud kita, adalah menyatakan kenyataan wujud Allah. Tadi Hikam kan berkatakan, ada harawis ngadirkan Allah kulla syai'in segala perkara, li'annahu karena satu ni Allah adalah al-batin. Allah lah hakikatnya dulu. Zat Allah itu batin pada diri kita. Diri rahasia Allah itu batin pada diri adalah merupakan diri rahasia kita. Tadi semua kata tadi. Waqwa, dan kita harus mampu menghilangkan diri kita sendiri. Al-inabatu ila darul hulud. Al-mutu qabla tamutu. Kalau kata Nabi Musa, kata Allah, bunuhlah jasadmu. Bunuhlah dirimu. Keluarlah dari kampungmu. Semua. Ceraikan istrimu. Tubuhmu itu. Atau nikahi istrimu itu. Bersetubuhi dia. Satukan dengan tubuhmu. Kalau tidak, berarti engkau menyetubuhi perempuan yang bukan istrimu. Paham ya? Menyetubuhi perempuan yang bukan istrimu, jinah namanya. Maka hanya dua pilihan bagimu.
kau tinggalkan kudanya, kau berjalan adalah hanya penunggang kuda sendiri. Atau kau tinggalkan untanya, kau berjalan adalah hanya dengan dirimu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fihi ma Fihi. Tadi semua. Kau tinggalkan istrimu, atau kau berjalan dengan istrimu. Tadi satukan jasad dan ruh itu. Tadi semua menjadikan tadinya esa dari ahad menjadi ahmad, esakan. Tadi berarti plus dan minus. Jadikan adalah apa namanya selalu bersama tadi semua ya. Pahami ya? Ini juga agama itu ya Allah ya Karim tadi ya. Jadi Allah itu nyata ya. Amanah kita bisa kita kembalikan kalau demikian. Berarti kalau kita sudah bisa mengembalikan af'al ini kepada asma kepada sifat-sifat lebur pada saat Anda telah mengembalikan adalah amanah yang Allah titipkan, yang tidak mau diterima oleh gunung, tidak mau diterima oleh laut. Kau berani mengambil amanah, kau simpan amanah itu. Sehingga begitu saat amanah itu kita simpan, nggak sadar, kita jadi Dajjal, kita jadi Namrud, kita jadi Fir'aun, kita jadi Korun, kita jadi Barsiso, kita jadi Salabah. Karena amanah yang diberikan kepada kita tidak kita kembalikan. Ya. Setelah amanah kita kembalikan, kita berhenti jadi Fir'aun, Namrud. Kalau tidak, kita ini enggak mengaku, tapi kenyataannya begitu tadinya. Nyatalah Tuhan itu wujud sekarang. Nyatalah Tuhan itu adalah wujudnya. Jangan diada-adakan dan jangan ditiada-tiadakan. Ada, Allah itu ada. Dan dia ada kepada semua yang ada. Tadi semua. Dan semua yang ada, tinggal kau nafi isbat. Maka segala yang ada menurutmu itu nafikan. Dan hanya Allah lah. Abaha wiskanangkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Abaha wiskanangkan Allah. Laka kepadamu antanduro. Lihatlah dirimu. Kenali dirimu. Pikirin dirimu. Siapa dirimu itu. Ma kepada sekalian yang berkaitan dengan tubuh ini. Atau kepada alam ini. Bil mukawana. Kepada kawana. Kepada mukawana. Sehingga kau kenal kepada kawana yukawinu takwina. Ya. Maka tadi sehingga waqwa dan menghilangkan kita wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala sesuatu li'annahu karena sesungguhnya adalah Allahu ad-dhahir. Allah lah yang wujud. Ternyata dialah awal Allah, akhir Allah, dhahir Allah, batin Allah. Kau tidak ada. Jadi jangan lagi ribut urusan widatul wujud, urusan ini dan itu, qadiriyah, jabariyah, mutajilah dan lain sebagainya. Pada saat Anda sudah jam'u, maka tidak ada lagi istilah qadiriyah, tidak ada lagi ada istilah mutajilah, tidak ada lagi istilah jabariyah, tidak ada lagi istilah yang lain-lain. Semuanya lebur jam'u tadi semua ya tadi ya. Jadi itu saja dulu lah ya, karena masih panjang. Mungkin sahabat ini sekarang udah 1,5 jam. Tapi intinya diulang dulu. Besok kita akan ulang lagi. Biar Bapak benar paham. Karena masalahnya sekali lagi. Tidak bisa kita taklid di dalam ilmu tauhid itu. Karena syahadat itu adalah masing-masing. Makanya kenapa? Walaupun Anda sholat berjamaah. Sholat itu sendiri-sendiri. Silakan. Imam bercara usolli. Imam. Maka makmum pun berkata usolli. Usolli itu apa? Niat aku sholat. Imam niat dia sholat. Kita niat kita sholat. 1 juta orang bermakmum. Usolli. Niat aku sholat. Karena nanti pada dasarnya. Sholat itu adalah menyaksikan dirinya masing-masing. Menyaksikan diri rahasia Allah. Ya. Itulah sholat. Itulah zikir. Sesungguhnya zikir itu adalah pada saat engkau sudah lupa kepada semuanya. Dari semua. La sautin, la hurfin. Tidak ada suara dan tidak huruf. Hening, sunyi. Hanyalah air mata yang meleleh. Menyaksikan keagungannya. Kenyataannya semua. Dan hanya bisa dirasakan. Hanya orang yang bisa merasakan. Tadi. Tapi kalau orang-orang yang mati. Bagaimana orang mati bisa merasakan dinginnya air. Sejuknya udara. Tadi semua. Bagaimana orang mati bisa merasakan indahnya sorga, nikmatnya hidup dari semua. Ya, karena Anda tidak ada lagi istilah mati setelah Anda kembali liqa'ullah, setelah Anda fana'illah dari semua. Ya, maka disitulah esalah Allah, zat Allah,
diri rahasia Allah pada Allah. Hilanglah segala yang hilang, semua sunyi, senyap, semua. Ya. Itu saja. Bagi yang masih belajar, nggak apa-apa. Jangan kecil hati, jangan kecil diri, dari semua. Husnudzonlah pada Allah. Ya, itu saja saran dari Abah. Ilmu ini tidak membutuhkan ilmu yang tinggi, dari semua. Tapi yang penting adalah siap menjadi hamba, digunakan olehnya untuk menyatakan tujuannya. Dia sudah punya tujuan kepada setiap orang. Bukan engkau menjadi siapa-siapa, tapi biarkan, leburkan dirimu pada tujuannya, bukan pada tujuanmu. Karena tujuannya lebih baik, tujuannya lebih benar, bahkan tujuannya lebih indah dari segalanya, dari semuanya. Selama kau bersandar pada tujuanmu, keinginanmu, maka selama itulah berarti engkau sedang berada dalam neraka. Selama itulah engkau mati. Selama itulah engkau tidak mengerti hakikat kehidupan ini semua. Ya. Dan selama itulah engkau akan menderita. Silakan. Maka itulah kenapa surga itu dikatakan fiha khalidun, kekal dalam kenikmatan, kenyamanan. Tadi sudah tidak ada mati, sudah tidak ada lagi. Semuanya adalah hanya merupakan keindahan jamalnya tadi semua. Dan sebaliknya neraka juga adalah khaliduna fiha. Tapi bagi Anda yang masih neraka, maka selamanya adalah neraka. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.